Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dalam Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Senang ketemu Bapak Ibu, walaupun lewat online kita bisa bersama-sama beribadah. Kita datang kepada Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Menara Doa Pagi, semua kru, tim yang ada dalam rumahmu ini dan semua yang ada mendengarkan dimanapun, mungkin lagi sakit di rumah sakit atau sakit di rumah, lagi dalam perjalanan, lagi dalam memasak atau pekerjaan rumah tangga, apapun yang sedang mereka lakukan, mereka menyaksikan tayangan ini. Tuhan berkatilah, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang sakit dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan Tuhan. Tuhanlah jawaban. Dan kami menggenapi firman berkata, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat. Tuhan beri kelegaan. Berilah kelegaan kepada setiap kami. Beri kekuatan, beri hikmat, beri ketenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami datang membawa setiap penyembahan kami di hadapan Tuhan Yesus. Sebab kami percaya kemenangan Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Amin. Kami nyatakan dengan sungguh Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kau kekuatan setiap kami ya Tuhan Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami katakan sekarang ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi kami menyembah di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami nyatakan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang
di kesembuhan Kau berikan Tuhan. Kesembuhan terjadi di Kelepasan Kau sini. berikan Tuhan Yesus. Kelepasan terjadi di sini. Sebab kami terima ketenangan yang daripadamu Tuhan Yesus. Kau Bapa yang Amin. mendengar setiap seruan hati kami Tuhan Yesus. Bapa Kau mendengar Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lebih lagi kami nyatakan ya Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami bersyukur, bersama-Mu. kami tenang bersama-Mu, kami aman, kami damai bersama-Mu, kami tenang bersama-Mu, Tuhan. Kami tenang bersama-Mu, kami damai bersama-Mu, Yesus. Terima kasih hadirat-Mu, kami Terima kasih Tuhan. lihat Kau berikan pemulihan Kau-Nya. Kami aman bersama-Mu, kami tenang bersama-Mu. Engkaulah kekuatan, Engkaulah perisai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Pegang setiap tangan kami ya Tuhan Haleluya. Yesus.
Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Senang ketemu Bapak Ibu. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema jalani masalahmu bersama Tuhan. Jalani masalahmu bersama Tuhan. Saya sangat mengajak tema ini supaya saudara jadi kuat ketika menjalani lembah kekelaman, persoalan. Saya bisa merasakan ketika penyembahan tadi ada orang-orang yang sedang menjerit dalam pernikahan, menjerit dalam hubungan, menjerit dalam sakit penyakit, menjerit dalam keuangan, masalah anak-anak, masalah pekerjaan. Banyak hal yang membuat kita kadang merasa nggak kuat, merasa nggak sanggup, dan rasa-rasanya seperti mau putus asa. Ada banyak orang stres, depresi, dan frustrasi. Tapi Tuhan katakan Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat, maka Tuhan akan berikan kelegaan. Walaupun saya sebagai pendeta, sebagai gembala, banyak khotbah, saya sendiri merasakan sangat diuntungkan ada menara doa pagi ini. Setiap saya mendengar, setiap saya melayani dan menyaksikannya, dan saya kadang memutar ulang kembali menara doa pagi ini saat di mobil, saya bisa merasakan ada kekuatan Tuhan. Dan oleh karena itu jangan jemu-jemu datang dalam menara doa pagi ini. Ajak sebanyak mungkin orang lain untuk ikut dalam menara doa pagi ini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saudara yang saya kasihi, tema ini saya ambil dari kitab Mazmur 23 ayat 4. Berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pada ayat ini jelas di Mazmur Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi ini masa-masa bahwa Daud mengalami lembah kekelaman. Daud mengalami yang namanya frustrasi juga, mengalami yang namanya tekanan mental dalam jiwanya. Bagaimana tidak, keluarganya penuh dengan persoalan, di mana mertuanya mengejar dia, ingin membunuh dia, yaitu Saul. Bagaimana anaknya juga ingin mengkudeta dia. Bagaimana juga anaknya Amnon memperkosa anaknya juga Tamar. Bagaimana orang-orang ingin mengambil nyawanya. Ada banyak tekanan yang membuat Daud bisa menyerah dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu berbicara persoalan, tekanan, masalah hidup, kegelapan, ketidakpastian. Semua kita punya lembah kekelaman. Tulis dalam kolom, saya jalani lembah kekelamanku bersama Tuhan. Tulis dalam kolom, saya jalani lembah kekelamanku bersama Tuhan. Sangat penting kita menjalani lembah kekelaman ini bersama dengan Tuhan. Saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Alkitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 17. Rasul Paulus memberikan dukungan, arahan kepada jemaat Korintus. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat ini jelas berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Apapun masalahmu Bapak Ibu, jangan tawar hati. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Yang sanggup menolongmu adalah Tuhan. Diberkatilah yang berharap kepada Tuhan. Selagi manusia, jangan pernah pegang perkataannya. Manusia gak bisa dipegang perkataannya. Manusia gak bisa ditepati janjinya. Maka Tuhan melarang kita untuk berharap kepada manusia. Siapapun yang berharap kepada manusia pasti kecewa. Maka Tuhan bilang terkutuk orang yang mengandalkan berharap kepada manusia. Diberkati orang yang mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap saudara. Apapun persoalan, apapun tekanan, jangan tawar hati. Tulis dalam kolom, saya tidak tawar hati dalam masalah hidupku. Tulis dalam kolom, saya tidak tawar hati menjalani masalah hidupku. Jangan tawar hati. Karena ini yang diinginkan oleh diinginkan oleh iblis kepada banyak orang percaya. Supaya gak percaya Tuhan. Supaya tidak beribadah, supaya tidak berdoa. Ada banyak keluargaku di YouTube
yang curhat rasanya sepertinya doaku gak dengar Tuhan. Aku udah doa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Kenapa suamiku makin jahat? Kenapa aku tidak sembuh? Kenapa keuangan kami tidak selesai? Jangan putus asa. Jangan berhenti berdoa. Tetaplah berdoa, tekunlah berdoa, sabarlah dalam kesesakan. Saudara, Rasul Paulus mengatakan, secara lahiriah dia mengalami merosot. Tapi manusia batinianya dibaharui semakin hari semakin serupa Kristus. Ada kalanya tekanan masalah itu membuat kita semakin merosot lahiriah kita. Katakan sakit penyakit, katakanlah ketumpur usaha kita, uang kita bangkrut. Katakanlah gagal seluruh apa yang kita impikan. Kelihatan lahiriah kita mengalami kemerosotan, kemunduran, kehancuran. Apa yang diinginkan Tuhan di fase itu? Engkau tekun mencari Tuhan. Engkau tekun berdoa. Supaya apa? Manusia batiniamu lebih kita utamakan masa-masa kesesakan, masa-masa lembah kekelaman. Manusia batinia kita dibaharui sehari demi sehari. Tuhan ingin lewat penderitaan kita makin dekat kepada Tuhan. Tuhan kepingin lewat masalah hidup kita makin rendah hati, kita makin sabar, kita makin lemah lembut, kita makin bertanggung jawab, kita makin serupa, segambar dengan Kristus. Oleh karena itu, saya berdoa kepada semua keluargaku yang di YouTube. Jangan rendah hati. Jangan tawar hati. Jangan tawar hati, jangan sampai tinggalkan ibadahmu. Percayalah, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dari seluruh masalah hidup yang kelewati, kalau saya responi dengan baik, jangan reaktif ya. Kalau reaktif itu artinya langsung emosi, langsung marah. Kenapa ini kualami, kenapa ini terjadi kepadaku, protes. Saudara, jangan mengasihani orang yang punya masalah. Jangan-jangan lewat masalah itu, dia semakin dekat kepada Tuhan. Jangan-jangan lewat masalah itu, dia semakin dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Percayalah, lewat masalah hidupmu, engkau jadi berkat bagi banyak orang. Justru masalah yang saudara alami itu akan menjadi kesaksian kepada banyak orang. Apabila engkau lulus, apabila engkau menang, itu yang kualami. Kalau aku putus asa pada masa pernikahanku mau cerai, maka saya tidak akan pernah menyampaikan pernikahan kepada banyak orang. Kenapa saya berani menyampaikan pernikahan kepada banyak orang? Karena aku diberikan Tuhan kasih karunia lulus melewati fase mau cerai. Kalau masa itu memang aku sempat stres, sempat depresi, sempat frustrasi. Tapi saya bersyukur, saya datang kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Istri saya datang kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Karena kami ada sampai pada titik letih. Jujur masalah yang gak selesai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kadang letih menghadapi masalah yang sama itu letih. Tapi keletihan kita kalau kita datang kepada Tuhan. Tuhan selalu beri kekuatan baru. Dalam kitab Ratapan dikatakan selalu baru tiap hari. Selalu baru tiap hari. Selalu ada berkatnya, rahmatnya baru setiap hari. Matius 6 ayat 3-4 katakan jalanilah masalah hidupmu sehari demi sehari. Jangan terlalu memikirkan masalah 2050. Jangan terlalu pikirkan masalah bagaimana anakku nanti menikah, bagaimana pekerjaan anakku. Jangan. Biarlah sehari demi sehari hidupmu serahkan kepada Tuhan. Yang penting lakukan yang terbaik, yang benar, yang bisa engkau lakukan. Saudara, di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Jadi hidup kita ini seperti rel kereta api. Ada 2 jalan. Jalan yang sebelah kiri katakanlah penderitaan. Jalan sebelah kanan adalah kemuliaan. Melewati penderitaan akan ada kemuliaan. Habis kemuliaan ada lagi penderitaan, ada lagi kemuliaan. Selama hidup kita mengikut Tuhan, 2 rel ini akan ada. Akan ada penderitaan, ada kemuliaan. Walaupun saya penderitaan yang katakanlah penderitaan 1 selesai, maka saya akan mendapatkan kemuliaan karena Tuhan akan pakai saya untuk kemuliaan namanya. Tapi setelah itu saya masuk lagi penderitaan 2. Persoalan kedua, masalah kedua. Lolos lagi saya, ada lagi kemuliaan yang kedua. Setelah itu Tuhan mau naikkan saya lagi. Dia izinkan penderitaan ketiga. Dia izinkan penderitaan keempat, penderitaan kelima.
Sampai rencana Tuhan jadi dalam hidup saya. Yang saya lihat, lewat penderitaan itu banyak Tuhan bicara di hati saya. Lewat penderitaan itu banyak kita jadi mendekatkan diri kepada Tuhan. Coba ingat ibu dan bapak. Kapan bapak ibu nangis kepada Tuhan? Jawabnya ketika menderita. Ada juga satu-satu ketika merasakan hadirat Tuhan. Saya pernah mengalami itu. Ketika rasa hadirat Tuhan begitu kuat, tidak ada penderitaanku, tapi saya merasakan kasih Tuhan yang kuat, saya nangis tanpa kata-kata. Saya mengalami itu. Berkali-kali bahkan saya mengalami itu. Tapi ada kalanya saya mengalami tangis di tengah penderitaan. Jadi ketika kita dalam penderitaan itu, kita semakin remuk jiwa kita, semakin hancur. Ingat, semakin kita sombong, semakin menderita habis-habisan. Saya melihat hidup saya, semakin ada kesombongan, penderitaan tidak pernah habis dalam hidup saya. Tapi semakin saya rendah hati, semakin saya menyadari dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, Roma 11 ayat 36, penderitaan itu semakin tidak ada, semakin berkurang itu maksudnya. Mungkin ada masalah, tapi udah gak menderita lagi. Sudah bisa dihadapi dengan mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa kita menderita? Karena kita gak menerima masalah itu. Karena kita gak berdamai dengan masalah itu. Karena kita menolak, denial dengan masalah itu. Kita gak terima cerita masa pahit, masa kecil, masa apa yang dilakukan orang kepada kita. Kita gak menerima fakta hidup kita. Itu yang membuat orang stres. Yang membuat orang stres, dia gak menerima fakta suaminya selingkuh. Dia gak menerima fakta bahwa istrinya lari. Itu memang membuat seorang stres, depresi. Gak gampang. Tapi semakin engkau sulit menerima masalah hidupmu, maka hidupmu semakin lama dalam depresi. Semakin cepat menerima masalah, semakin cepat berdamai dengan kenyataan, semakin cepat menelan pil pahit, semakin sembuh hidupmu. Semakin engkau bangkit dan menata hidupmu kembali. Saudara yang saya kasihi, jalani penderitaanmu bersama dengan Tuhan. Di Alkitab katakan, di dalam Alkitab Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat ini berkata, kita melewati air, melewati sungai, melewati api. Ini lambang persoalan, lambang permasalahan, lambang tekanan, lambang penderitaan, tantangan. Tuhan berkata, api air yang kau lewati, aku menyertai engkau. Tulis dalam kolom, Tuhan menyertaiku melewati seluruh persoalan hidupku. Tulis dalam kolom, Tuhan menyertaiku melewati lembah kekelaman. Imani itu. Kalau ada Tuhan menyertai kita, jalani ke depan. Maju walaupun sakit, berdarah-darah. Saudara, tidak ada orang yang membela engkau. Kalau engkau yakin ada Tuhan menyertai engkau, percaya pasti menang. Keyakinan akan penyertaan Tuhan adalah kekuatan unlimited. Saudara, yakin dengan penyertaan Tuhan. Kalau ada yang salah cara hidupmu, perbaiki, ubah, tinggalkan. Kalau ada dosa, tinggalkan supaya jangan terhalang berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi bukan sekedar banyak ibadah, tapi pola pikir kita berubah, cara hidup kita berubah, mengatur waktu berubah, cara kerja berubah, menata keuangan berubah. Perubahan demi perubahan itu akan membuat engkau jadi terang, menjadi garam dunia. Aku berdoa setiap saudara, jalani lembah kekelamanmu. Jangan putus asa, jangan menyerah, jangan mundur. Walaupun sakit, datang kepada Tuhan. Pak, bagaimana kalau suamiku sudah lari? Ikhlaskan. Saya katakan kalau suamimu sudah lari, ikhlas, let go. Maksud Bapak, senang aku punya suami lari? Tidak, jangan salah. Ini bicara masalah ikhlaskan kepada Tuhan. Percayakan kepada Tuhan. Karena kalau engkau tidak mengikhlaskan, menggenggam suamimu, jangan lari. Faktanya dia lari. Maka yang terjadi apa? Frustrasi. Stres, depresi, dan bisa mati bunuh diri. Bisa gangguan jiwa. Yang saya maksud ikhlaskan adalah serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan berurusan dengan dia. Dan pesanku ibu, jangan pikirkan terlalu banyak suamimu yang udah lari.
Karena saya menangani banyak ibu-ibu jadi sakit, stres, asam lambung naik, hipertensi, gula naik, sakit kanker lagi, tidak mengampuni, tidak memaafkan, tidak mengikhlaskan apa yang terjadi. Akibatnya apa? Engkau susah. Ikhlaskan bukan berarti engkau senang suamimu lari, bukan. Ikhlaskan artinya hatimu berserah kepada Tuhan. Berat memang, tapi Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagimu. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan kedua, kita nggak bisa mengubah seorang. Kita nggak bisa mengubah pasangan kita. Saya nggak bisa mengubah istriku, saya nggak bisa mengubah anak-anakku. Sehingga apapun yang mungkin pernah terjadi menyakiti aku hanya belajar ikhlas, sabar, bersyukur. Tuhan bekerja. Tuhan lebih tahu yang terbaik. Saya sudah melihat, semakin saya larang istri saya melawan saya. Semakin istri saya mungkin melarang saya, larangan-larangan, tuntutan-tuntutan itu sering menjadi berantem. Tapi semakin mengandalkan kekuatan Tuhan dan kita berubah cara hidup kita, Tuhan akan pakai lewat perubahan kita, pasangan dimenangkan, keluarga dimenangkan. Saya tidak pernah lagi menuntut istri berubah, saya tidak lagi pernah menuntut anak-anak berubah. Saya hanya berkata, ubah aku Tuhan, supaya lewat perubahanku, aku bisa jadi alat keselamatan bagi keluargaku. Saudara yang saya kasihi, saya tambahkan di Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita. Jelas dikatakan di Yohanes 16 ayat 33. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jangan takut. Roma 8 ayat 37, kita lebih daripada pemenang. Ujung-ujungnya kita menang. Dalam dunia ada penderitaan, tapi Tuhan sudah pastikan. Kalau kita beriman dan percaya kepada Tuhan, kemenangan di pihak kita. Teruslah mengalami lawatan Tuhan, mengalami pembaharuan pikiran, mengalami perubahan kelakuan, tinggalkan yang salah, tinggalkan dosa, hidup dalam kebenaran, dekatkan diri kepada Tuhan. Lihat, justru titik terendahmu menjadi titik tertinggi dipakai Tuhan hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, semua anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini, kalau mereka saat ini sedang menghadapi lembah kekelaman, mereka sedang mengalami api cobaan, hamba-Mu berdoa, biarlah setiap kami menjalani masalah bersama Tuhan, menjalani tantangan bersama Tuhan, menjalani seluruh persoalan hidup mengandalkan Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan manusia, kami tidak mau berharap pada manusia, kami mau berharap kepada Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Kalau mereka lagi sakit, angkat tangan kananmu, taruhkan di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagian tubuhmu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, terimalah urapan kesembuhan. Engkau disembuhkan, engkau disehatkan Tuhan. Tuhan mengurapi tubuhmu, mengangkat sakit penyakitmu. Tuhan mengurapi obat-obat yang kau makan, mengurapi rumah sakit dan tenaga medis yang kau jalani. Hamba-Mu berdoa, berkatilah mereka yang sedang masalah rumah tangga, masalah hubungan suami istri, hubungan dengan keluarga mertua dan ipar, anak-anak, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Turunlah roh damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami, sehingga keluarga kami penuh dengan kasih Kristus, penuh dengan damai Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat menara doa pagi ini. Bagi mereka yang sedang berjuang masalah keuangan, pekerjaan, Tuhan tolong mereka. Beri hikmat, beri kemampuan, beri pembeli untuk usaha-usaha mereka. Mereka yang sedang berjuang juga menjual rumah, menjual pertapakan tanah, Tuhan tolong mereka. Mereka sedang berjuang untuk anak mereka dapat jodoh dan punya keturunan. Hamba-Mu berdoa Tuhan yang menolong mereka. Diberkati yang mengandalkan Tuhan. Apapun yang mereka tulis dalam kolom-kolom yang ada, kiranya Tuhan memberkati semua doa-doa kami. Diberkatilah kami yang percaya kepada Tuhan. Diberkatilah kami yang berharap kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai yang percaya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bagi Bapak Ibu yang terberkati dengan tayangan ini, bagilah link ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan bagi Bapak Ibu yang membagikan share link ini, Bapak Ibu sudah terlibat dalam pemberitaan firman Allah. Bapak Ibu yang rindu menghubungi saya di 0811 63 73 47. Mana tahu renungan harian dan mau renungan harian atau mau konseling, tapi di chat saja karena saya jadwalnya sudah sangat padat. Saya upayakan sebisaku. Kalau saya kelupaan, hubungi kembali 2 atau 3 kali. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, dukunglah pelayanan gereja Tuhan, pelayanan hamba Tuhan lewat rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Sampai jumpa besok pagi jam 5 pagi waktu Indonesia Barat.